Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat wartakotalive.com, Tribun Network dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Randy Utang Putra dalam program Tanya Ustaz. Sedang bersama saya, di sebelah ada salah satu Ustaz yang dimana berlokasi di masjid di kawasan Wisma Asri, Bekasi Utara. Ya. Oke, mohon izin Ustaz, mungkin bisa dikenalkan dulu ke teman-teman sahabat Warta Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Saif Hasan Firdausi, biasa dipanggil juga Firdaus. Firdaus, ya. Ustaz Firdaus, Pak Ustaz sendiri memang aktif ngisi-ngisi kajian atau mungkin dakwah-dakwah di masjid atau bagaimana Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, saya diperkenankan untuk bisa memberikan nasihat-nasihat kepada siapapun. Ya, terutama biasanya saya di Zoom. Ya, di Zoom tiap hari Rabu malam Kamis itu mengisi pengajian di alumni SMP 70 Pejompongan. Walau Ya, mengisi tiap malam sampai hari ini pun ya, karena ini berbenturan dengan puasa Ramadan ya, maka kita hentikan dulu sementara. Dilanjut di dakwah-dakwah kultum paling ya Pak Ustaz. Ya. Insya Allah siap. Pak Ustaz Firdaus, berarti panggilan Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini mohon izin. Ini kan saat ini tengah memasuki bulan suci Ramadan 2024 atau 1445 Hijriah Pak Ustaz. Pak Ustadz mungkin bisa kasih penjelasan sedikit Pak Ustadz, kan memang puasa atau bulan Ramadan ini kan penuh dengan ladang pahala Pak Ustadz ya. Nah tentu orang tidak ingin ketinggalan mengikuti puasa wajib Ustadz. Nah tapi terkadang mungkin orang tidak tahu nih puasa, apalagi sekarang informasi lewat sosial media, internet kan banyak, kadang-kadang hoax atau gimana Ustadz ya. Nah pada dasar sendiri Pak Ustadz mungkin bisa dijelaskan secara mendasar nih, hal yang memungkinkan itu bisa mengurangi nilai pahala puasa atau bahkan membatalkan puasa itu seperti apa sih Pak Ustadz secara Islam itu? Ya, kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya puasa ini merupakan kewajiban, ketetapan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 183 Allah menetapkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ini adalah anidaul khosoh, panggilan Allah khusus ya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di puasa ini sebenarnya berkaitannya dengan iman gitu, ya. Bukan ya keinginan, kemauan atau istilahnya ngikutin ya kemauan sesuatu ya, kemauan kaum, kemauan warga atau kemauan ini, tapi kemauan yang ditentukan oleh Allah ya. Maka di situ adalah kutiba alaikumusiyam. Jadi kutiba ini ketetapan, diwajibkan di atasmu bersaum ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba, sebagaimana katanya Allah, sebagaimana telah ditetapkan kepada orang-orang min qablikum, sebelum kamu. Jadi sebelum kita ini udah tetap puasa nih. Ya, puasa itu udah diwajibkan, udah ditentukan kepada terutama example ya, Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Daud aja puasa sehari puasa sehari enggak ya. Itu berat ya. Nah, kita sekarang diberikan sebulan penuh ini untuk apa? Sebagai sahrul tarbiyah. Ya, sebagai bulan pendidikan. Kita dididik nih, dilatih oleh Allah agar kita jadi orang-orang betul-betul yang mengikuti kaidah-kaidah yang diberikan oleh Allah ya. Jadi kita baik ini ya. Semuanya baik ya. Jadi untuk menggapai semua itu ya, pertama ya dengan niatan ikhlas yang tadi saya bilang ya, untuk menggapai. Kedua, kita selalu mengikuti kaifiah-kaifiah yang diberikan oleh Allah dan Rasul kita ya. Seperti berpuasa itu gimana sih? Ya, keutamaan puasa gimana sih? Ya. Jadi puasa itu ada utamanya ya. Diberikan keutamaan yang tadi saya bilang tuh. Ada 6 perkara tuh. Ya, salah satunya puasa ini adalah akan dibalas oleh Allah ya. Asyamuli kata Allah. Siam ini untukku kata Allah. Enggak ada ibadah-ibadah lain selain puasa itu untukku.
fasyamuli wa ana azazibi, dan aku yang akan membalasnya langsung gitu kata Allah. Itu yang penting itu ya. Maka kalau orang yang tahu fadilahnya puasa itu uber gitu. Oke, benar. Ya, diupayakan terus menerus ya. Siap ya. Oke. Jadi selanjutnya kalau kenapa orang tidak mendapatkan puasa itu ya? Ya puasa, dia tahu nih puasa akan datang, tapi dia nggak puasa, nggak meyakini, nggak puasa ya. Nah itu dia tidak akan mendapat apa-apa ya. Ketika dia akan mendatangkan sia-sia, bahkan ampunan Allah pun tidak akan dapat ya. Di situ maka ampunan Allah tidak akan dapat gitu. Oke, berarti perannya memang manusia tahu umat Islam khususnya ya puasa itu memang harus tidak boleh meninggalkan bulan puasa ya, dan terus harus berhati-hati bagaimana menjaga iman atau menjaga puasanya itu sendiri ya, agar hal yang didapatkan baik ya dan tepat ya berkah. Ustaz, ini ada sesi di program kita ini dan namanya Tanya Ustaz, yang dimana videonya udah masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ustazah, mohon izin saya ingin bertanya. Saya kan perempuan, ada saatnya dimana saya itu tidak boleh berpuasa dikarenakan berhalangan. Nah, apa hukumnya jika saya sedang tidak berpuasa, tetapi saya makan atau minum di depan orang yang sedang melaksanakan puasa tersebut? Meski sebelumnya tuh saya sudah dapat izin untuk makan atau minum di sekitar mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam Islam itu mempunyai adab. Oke. Ya, kalau di dalam kitab Adabul Mufrad ya, karena Imam Bukhari radhiyallahu anhu itu banyak dijelaskan bahwa bagaimana sikap kita sebagai seorang as-shaim yang berpuasa, yang tidak berpuasa ya. Ya tadi yang tidak berpuasa itu menghadapi orang yang berpuasa ya. Ya kita harus ini mempunyai sikap yang ini ya, yang artinya bisa inilah bisa bukan toleransi ya, bisa menghormati orang yang berpuasa gitu. Ya, bukannya nggak boleh aja kalau dia mengizinkan udah makan di sini aja ya, istilahnya sahabat ya boleh aja nggak apa-apa, tapi kita menghormati lah gimana ya, namanya orang yang berpuasa kita makan kan, insya Allah tuh ada selera gitu kan. Keinginan untuk makan ya, gitu. Syahwatnya kebangun ya gitu. Syahwat untuk berarti alangkah baiknya walaupun sudah diizinkan kan, ya kita mikir ya, kita menghormati lah. Itu memungkinkan juga bisa mengurangi pahala bagi yang puasa itu juga, pahala atau si orang yang tidak puasa itu juga ngasih puasa dosa atau bagaimana gitu. Dalam Islam nih persoalan pahala ya dikurangnya atau tidak itu Allah punya aturan, punya main Nabi. Ya kalau itu bersifat buruk tapi belum dilakukan, kita belum dapat tuh ya. Tapi kalau kita kebaikan itu kita kerjakan ya, kita mau niat kerjakan, itu udah dapat. Lebih-lebih kita berbuat untuk kebaikan itu sendiri ya, tambah lagi dapat gitu. Jadi punya Islam itu punya ini ya, hal-hal yang membangkitkan kekuatan semangat ya, giroh seseorang untuk melaksanakan suatu ibadah gitu ya. Jadi ibadah itu berarti pada intinya itu alangkah baiknya untuk menghindari, berarti niat baik kita tuh untuk menghindari dari syahwat dari siang puasa ini terganggu gitu maksudnya. Jadi kemudian lain bisa memungkinkan bisa membatalkan itu. Alangkah baiknya berarti pergi. Kita menghormati, kita menghormati. Kalau perihal dosa apa enggaknya mah itu udah Allah. Yang penting kita menghormati gitu ya. Soal adab berarti Pak Ustadz ya. Yang terakhir Pak Ustadz, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan di bulan puasa secara singkat ke teman-teman warta kota. Silakan Pak Ustadz. Ya, kami dari DKM Al-Manar ya mewakili Ketua DKM Bapak Andin Sumardi ya, kami insya Allah ya memberikan kepada kita semua ya, supaya kita tetap ya di atas koridor-koridor yang diberikan oleh Allah dan Rasul kita ya. Jadi semangat kita itu di atas apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kita ya, dalam menghadapi puasa ini ya. Jadi kalau kita berpuasa karena Allah ya, lillah ya, qul inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya kita lillah kepada Allah ya. Insya Allah tuh ya itu kemurnian puasa kita akan terlihat ya. Bagaimana sikap Imam Ahmad bin Hambal ketika dia berpuasa ya, ketika itu dia mau buka, diketuk pintunya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali. Ya kemudian Imam Ahmad bin Hambal mau buka, terus dia tiba-tiba ada seorang minta kepada beliau, tolonglah ya berikan saya makan. Akhirnya diberikan dua rotinya ya kepada peminta-minta tersebut. Imam Ahmad bin Hambal hanya berbuka dengan air putih. Ya itu apa? Bukti dari keimanan dia. Jadi puasa itu udah menyatu keimanan itu di dalam saum Ramadannya itu. Ya jadi itu yang jadi kepada kita semua ya kita harus bisa mensikapi ya persoalan-persoalan yang ada, terutama di dalam ini ya, persoalan saat ini ya, ada yang hari ini, ada yang lusa ya, tapi kita tidak akan bekerja, kita nggak akan ini. Semuanya itu kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya itu aja. Lillah ya Mas. Oke siap, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya. Oke sobat Warta Kota, terima kasih juga sudah menyaksikan dan sampai bertemu di konten-konten Tanya Ustadz selainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.